Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina kafaru birabbihim. Perumpamaan orang-orang kafir terhadap Tuhannya. Jadi kalau sebelumnya dibicarakan tentang bagaimana akibat orang kafir itu di akhirat, termasuk juga sekilas di dunia. Lalu orang mungkin bertanya, banyak orang kafir yang ternyata dia justru seperti berbuat baik ketika di dunia itu. Bahkan mungkin amalnya itu kadang-kadang dianggap lebih banyak daripada orang mukmin karena boleh jadi kekayaannya banyak, kekuasaannya besar. Maka di sini disampaikan perumpamaan orang-orang kafir terhadap Tuhan. Amaluhum karomadin istadat bihirihu fi yaumin asib. Amalnya itu seperti debu yang ditiup dengan angin yang sangat keras di hari yang anginnya kencang. Itu biasanya ada suatu cuaca di mana angin itu sangat kencang, asbes berterbangan, apalagi kalau disertai dengan hujan. Wah, itu sangat menakutkan. Atau misalnya bukan di saat hujan ya, kalau biasanya debu itu adalah di musim panas. Ketika debu itu berterbangan, ditiup oleh angin yang kencang di hari angin yang kencang itu. Artinya si debu itu gak ada bekas. Jadi amalan orang kafir itu tidak ada manfaatnya. Layak diruna mimma kasabu ala syai. Mereka tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Mungkin mereka berharap di akhirat itu akan banyak pahala. Tetapi apa? Lawang mereka lakukan semua perbuatan itu bukan karena Allah. Maka di akhirat tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi semua amalannya itu seperti debu yang berterbangan, tidak ada bekas, tidak ada manfaat ketika di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari perbuatan seperti ini. Maka kuncinya jangan sampai menjadi orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal dhalalul ba'id. Yang seperti itu adalah orang yang sesatnya sudah jauh. Jadi ibarat dia tersesat, misalnya salah belok di jalan tol dan dia udah sangat jauh sehingga tidak bisa kembali lagi. Sehingga orang kalau misalnya dia tersesat masih dekat, boleh jadi dia bisa tobat. Tetapi orang-orang kufur ini yang meninggal ketika kufur, maka ini sesatnya sudah sangat jauh. Makanya ketika di akhirat amal-amalannya tidak bermanfaat. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haq. Tidakkah kamu melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kemudian tidak percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini akan dihidupkan kembali nanti setelah kematian. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi dan tentu menghidupkan orang yang sudah mati dari alam kubur itu bukan sesuatu yang sulit. Lawang Allah menciptakan langit dan bumi ini dan tentu bukan tanpa tujuan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Biasa yudhibukum wa yati biholkin. Jadi jika Allah menghendaki, Allah bisa menghilangkan seluruh manusia dan menggantikan dengan orang-orang yang baru. Jadi orang-orang yang kufur ini bisa digantikan oleh generasi yang baru oleh Allah ketika di dunia. Dan itu terjadi ketika Islam memperoleh kemenangan. Kalaupun manusianya masih ada, tapi kekufurannya, maka dia seperti orang yang dihidupkan kembali. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Dan yang seperti itu bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Kenapa tadi? Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah menciptakan sebuah generasi baru, sebuah kader baru di muka bumi ini. Bukan sesuatu yang sulit. Ketika perbuatan orang-orang kufur itu sia-sia. Boleh jadi tidak hanya di akhirat. Di dunia pun orang awalnya dia berbuat sangat baik, berkarya sangat baik. Tiba-tiba di akhir kemudian dia membatalkan amal dengan menolak beriman kepada Allah. Taat tunduk kepada Allah dan utusannya dan ulil amri, sehingga apa yang dia lakukan sebelumnya hilang semua. Itu ibarat debu berterbangan yang tidak ada manfaat. Makanya seharusnya seorang mukmin itu dalam keimanan harus istiqomah sampai kematian itu tiba. Jangan sampai ketika kematian berada dalam kekufuran. Karena boleh jadi semua amalnya itu akan sia-sia, akan hilang semua seperti debu yang berterbangan. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.